Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang saklar tukar satu. Nah, jadi kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu saklar tukar dan bagaimana prinsip kerjanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang saklar tukar satu atau rangkaian saklar tukar satu ya, yang biasa diajarkan pada mata pelajaran instalasi listrik penerangan, khususnya yang biasanya di sekolah SMK kejuruan pasti tahu ya akan materi ini. Oke, jadi pada video sebelumnya juga teman-teman bisa lihat yang saya jelaskan. Ini contoh dari saklar tukar. Ini salah satu contoh ya. Ada macam-macam berbagai macam contoh saklar tukar yang ada dan ini salah satunya. Nah, dan ini adalah simbolnya dan ini adalah konstruksinya. Oke, tidak mengapa saya jelaskan lagi untuk prinsip kerjanya. Nah, jadi ketika saklar ini kita tekan, nah maka kita lihat kontaknya berpindah. Yang awalnya dari kontak 0 dan 1 yang terhubung, ketika ditekan maka kontaknya akan berpindah ke 3 sehingga yang terhubung adalah kontak 0 dan kontak 3. Seperti itu ya. Demikian pula ketika kita tekan lagi, nah maka dia akan berpindah lagi posisinya atau bertukar-tukar seperti namanya saklar tukar. Oke ya, seperti ini. Ketika ditekan, maka posisi kontaknya akan berpindah-pindah. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaiannya. Oke, jadi di sini untuk rangkaian saklar tukar satu, biasanya yang dipakai ialah 2 buah saklar tukar melayani 1 buah lampu. Nah, ini aplikasinya yang sering teman-teman lihat biasanya mungkin kalau di rumah yang ada tangganya kemudian menaruh lampu di tengah-tengah tangga tersebut. Nah, jadi saklar tukar satunya ada di lantai 1 dan saklar tukar keduanya di lantai 2. Jadi ketika nantinya kita akan menghidupkan lampu dari bawah, kita tekan saklar tukar 1 dan ketika kita sudah ada di lantai 2, kita bisa mematikannya lewat saklar tukar 2. Oke, bagaimana rangkaiannya? Perhatikan untuk gambar yang ada. Nah, jadi untuk jalur fasa atau kabel fasa kita hubungkan di terminal atau kontak 0 pada saklar tukar pertama. Kemudian kita hubungkan kontak 1 pada saklar tukar pertama dengan kontak 3 atau terminal 1 dan terminal 3 di saklar tukar kedua. Kemudian terminal atau kontak 3 pada saklar tukar pertama kita hubungkan ke terminal 1 atau kontak nomor 1 pada saklar tukar kedua. Seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kontak atau terminal 0 pada saklar tukar kedua kita jadikan outputnya untuk menuju ke lampu. Nah, jadi simpelnya untuk kontak 0 pada saklar tukar pertama kita jadikan inputnya atau sumber masuknya, dan kontak 0 pada saklar tukar kedua kita jadikan outputnya atau keluaran dari sumber fasanya yang akan menuju ke beban atau lampu seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini maka kita tinggal menyambung kabel atau penghantar netral pada lampu. Jadi simpelnya seperti ini untuk rangkaian saklar tukar pertama. Ini adalah gambar penguatannya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengilustrasikan bagaimana sih cara kerjanya sehingga membuat lampunya bisa dikontrol dari 2 tempat. Oke, langsung saja ya teman-teman, perhatikan. Nah, ini jika kita hubungkan ke sumber tegangan, jadi fasa dan netral ini kita sudah aliri arus listrik ya. Kita sudah alirkan arus listrik dari sumber tegangan. Nah, maka
seperti yang kita ketahui bersama, arus itu mengalir dari fasa ke netral. Jadi kita lihat jalur fasanya yang berwarna merah ini, dia melewati saklar tukar pertama, melewati kontak atau terminal 0 ke terminal 1 karena semulanya terhubung dengan 1, kontak 0 terhubung dengan 1. Nah, maka arus dia bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke saklar tukar kedua pada kontak atau terminal nomor 3. Nah, sampai di sini arus tidak bisa mengalir lagi. Karena kenapa? Karena kontak pada saklar tukar kedua yang terhubung adalah kontak 0 dan kontak 1. Sedangkan kontak 3 tidak ada hubungan lain lagi. Sehingga arus tidak bisa melanjutkan perjalanannya lagi melewati kontak-kontak yang ada pada saklar tukar kedua. Oke, sampai sini saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya ketika kita menekan saklar tukar pertama? Teman-teman perhatikan, berarti kalau kita tekan saklar tukar pertama, akan membuat kontak ini akan berpindah. Yang nantinya akan terhubung ke kontak nomor 3. Jadi 0 dengan 3 akan terhubung. Teman-teman bisa lihat, ketika saya tekan saklar tukar pertama, iya, maka yang terhubung kontak 0 dan kontak 3 yang membuat arus listrik mengalir dari 0 ke 3 dari saklar tukar pertama menuju ke saklar tukar kedua di kontak atau terminal nomor 1 saklar tukar kedua menuju ke terminal 0, dan ini sudah terhubung sehingga membuat arus listrik bisa mengalir sampai ke lampu. Dengan demikian bisa membuat lampunya menyala. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita tekan saklar tukar kedua, maka kontaknya akan berpindah. Jadi bisa dipastikan lampunya akan padam karena arusnya terputus di 1. Kita lihat ya. Ketika kita tekan saklar tukar kedua, maka membuat lampunya padam atau mati karena arus listriknya terputus di kontak 1 saklar tukar kedua. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya lagi menuju 0 karena 1 dengan 0 ini terputus. Oke? Nah, bagaimana ketika kita tekan lagi saklar tukar pertama? Perhatikan. Ya, maka kontaknya berpindah dari 3 ke 1 sehingga membuat arus listrik mengalir dari kontak 0 atau terminal 0 yang nomor 0 ini, angka 0 ini yang berada pada saklar tukar pertama, dia menuju ke terminal nomor 1 sehingga membuat arusnya mengalir menuju saklar tukar kedua dan melewati kontak 3 ke kontak 0 saklar tukar kedua sehingga arusnya bisa mengalir terus sampai ke lampu dan membuat lampunya menyala. Seperti itu ya teman-teman. Begitu pula ketika kita akan mematikan atau memadamkan lampu tersebut, maka kita bisa menekan saklar tukar kedua, tapi bisa juga kita tekan saklar tukar pertama. Oke, jadi kita tekan saklar tukar kedua ya contohnya. Nah, maka lampunya padam karena kontaknya terputus. Ya teman-teman, saya berharap dari ilustrasi penjelasan saya saklar tukar pertama ini bisa menambah wawasan teman-teman, dan saya berharap bisa lebih mudah teman-teman memahami atau mengerti materi yang diberikan. Bahkan jikalau teman-teman sebagai seorang instalatir, semoga dengan adanya video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk lebih memahami lagi bagaimana cara kerja rangkaian saklar tukar pertama ini. Dan ini pastinya akan sangat-sangat bermanfaat ketika teman-teman akan merancang suatu instalasi penerangan menggunakan saklar tukar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Besar harapan saya teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikan rangkaian saklar tukar ini baik dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga bisa menjadi bahan ajar atau video pembelajaran bagi teman-teman yang profesinya sebagai pendidik atau guru, khususnya
guru listrik yang mengajar instalasi penerangan. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran instalasi penerangan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk menyaksikan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, jikalau memungkinkan juga bisa share ke teman-teman yang lain, dan yang terlebih bisa memberikan subscribe bagi channel ini agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Demikian, terima kasih.